Oke, kita lihat dulu yang lanjutan dari hari Selasa yang lalu. Oke ya, ini yang modul yang hari Selasa yang lalu kita sempat bahas ya. Belum selesai, nah kita akan selesaikan pada siang hari ini. Oke, nah waktu itu kita sudah bahas waktu hari Selasa yang lalu, itu adalah kita sekarang mempunyai 3 SNI ya, 2002, 2012, 2019. Nah, yang paling sederhana tentu saja adalah yang 2002. Nah, karena itu kita bahas duluan ya. Sebetulnya dengan terbitnya 2019, 2002, dan 2012 itu sudah tidak berlaku. Tapi karena kesederhanaannya kita pakai dulu 2002. Nanti setelah itu baru kita bahas bagaimana kemudian aturan-aturan yang ada di 2002 itu kemudian digantikan. Sebelum saya lupa bahwa hari ini ternyata bukan kuliah terakhir ya. Kuliah terakhir itu adalah hari Selasa depan. Ya. Jadi ada kuliah ke-15. Ini adalah kuliah kita yang ke-14. Hari Selasa depan insya Allah adalah yang ke-15. Sebelum kemudian kita masuk ke ujian akhir ya. Oke. Jadi ini yang kita bahas pada hari Selasa yang lalu, yaitu tentang SNI 1726-2002. Dan di situ ada persyaratan-persyaratan kalau kita mau melakukan analisis yang paling sederhana dari SNI, yaitu analisis statik ekivalen. Analisis beban statik ekivalen. Yaitu bahwa beban-beban yang kita tahu bekerja secara dinamis pada suatu struktur, itu kita kemudian mengubahnya menjadi beban-beban statis sama dengan beban dinamis ya, yang ekivalen, setara dengan beban dinamis. Nah, syarat-syaratnya waktu itu sudah kita bahas juga, bagaimana struktur-struktur yang memenuhi persyaratan agar dapat diberlakukan analisis statik ini terhadap beban yang sebenarnya dinamis ya. Ada beberapa persyaratan sudah kita bahas pada hari Selasa yang lalu. Ya, saya hanya mengulang. Kemudian dari situ kemudian bahwa seluruh pada intinya itu adalah bahwa semua beban akibat gempa itu diperhitungkan terhadap beban geser dasar ya, base shear. Jadi beban geser yang terjadi ya, atau diperhitungkan dari beban dinamis itu terhadap sambungan dari fondasi ke struktur atasnya. Ya, nah itu yang disebut dengan beban geser. Oke. Nah, seluruh beban dinamis kemudian diperhitungkan terhadap beban geser ini ya. Kita sudah bahas juga itu. Ada rumusnya di SNI 1726-2002. Ya. Nah, kemudian yaitu kemudian juga di SNI tersebut juga wilayah Indonesia dibagi-bagi ya menjadi 6 wilayah. Ya, dari yang percepatannya paling rendah sampai di percepatan yang paling tinggi. Percepatan paling rendah adalah wilayah 1 yang tidak ada warnanya atau berwarna putih ya. Kemudian terus ditingkatkan sampai wilayah 6 ya. Dari mulai warna putih sampai warna merah. Putih, biru, hijau, kuning. Kemudian ada sekitar coklat lah ya. Kemudian adalah
warna terakhir adalah merah. Nah, kalau putih itu percepatannya dihitung sebagai 0,03 G, kemudian kalau biru itu 0,10 G, dan wilayah-wilayah yang lain itu naik 0,05 G dari 0,10 G yang biru tadi, ya. Jadi percepatan paling tinggi adalah 0,30 G. G adalah percepatan gravitasi, ya, 9,81 meter per detik kuadrat, ya. Oke. Nah, jadi inilah peta yang kita punya, ya. Jadi putih kita itu pada dasarnya hanya sebagian Kalimantan, sebagian besar Kalimantan, kemudian sebagian Sumatera bagian timur, ya. Oke, nah jadi ini juga nanti menjadi bahan kenapa SNI 2002 ini kemudian perlu diperbarui dengan SNI yang berikutnya. Jadi kita lihat di sini Batam itu termasuk putih, ya, wilayah yang putih di sini 0,03 G. Padahal dari Batam kita juga bisa melihat Singapura, ya. Dari Batam saja itu Singapura itu kelihatan. Dan di Singapura tidak ada gempa. Ya, kalau kita membangun gedung di Singapura tidak memperhitungkan gempa. Ya, jadi ada perbedaan ini antara Batam dengan Singapura. Yang satu memperhitungkan gempa meskipun kecil sekali 0,03 G, yang Singapura tidak memperhitungkan gempa. Ya, sehingga tentu saja membangun di Batam itu menjadi lebih mahal daripada membangun di Singapura, karena membangun di Batam harus ada perkuatan terhadap gempa meskipun kecil, ya. Oke. Ya, jadi itu adalah salah satu alasan kenapa kemudian SNI 2002 ini perlu diperbarui menjadi SNI 2012. Ya, bahkan untuk berbaruinya pun butuh 10 tahun, dan nanti kemudian pada tahun lalu diperbarui lagi dengan 2019. Tetapi kita sekarang itu berada di masa-masa yang tidak diharuskan menggunakan SNI 2019, ya. Jadi 2012 itu dianggap masih berlaku sampai 2000 berapa ya? Kalau nggak salah 5 tahun. Jadi 2024 baru 2019 itu harus digunakan, ya. Kalau sekarang kita boleh menggunakan 2012. Oke. Nah, kita akan coba lihat nanti di SNI 2012. Meskipun mungkin tidak bisa selesai dan akan kita lanjutkan di hari Selasa mendatang. Oke. Ya, jadi ini yang kita sudah bahas sebetulnya di hari Selasa yang lalu. Nah, kemudian masing-masing wilayah itu kemudian mempunyai spektra masing-masing, ya. Respons spektra masing-masing. Jadi untuk masing-masing wilayah ini ada respons spektranya masing-masing. Jadi ada 6 respons spektra yang kita punya, ya. Nah, tentu saja kalau kita bandingkan, ya, kita bandingkan misalnya wilayah 1 dan wilayah 2. Ingat wilayah 1 adalah zona dengan percepatan 0,03 G, ya. Wilayah 2 adalah zona dengan percepatan tanah 0,01, ya. Jadi satunya 0,03, satunya 0,1 G, ya. Jadi wilayah 2 itu kira-kira 3 kali lipat lebih daripada wilayah 1. Ya. Nah, di masing-masing respons spektra ini, itu ada 3 jenis tanah, ya, yang diplot di sini, yaitu tanah lunak, tanah sedang, tanah keras. Ingat bahwa respons spektra ini akan memberikan kepada kita C, dan C itu akan
masukkan ke dalam rumus untuk menghitung besarnya beban gaya geser dasar ya, base shear. Ya, ingat bahwa rumusnya adalah yang ini ya, yang 13/1 ini. Ya. C1I bagi dengan R WT. Nah, peta tadi kemudian spektra itu akan hasilkan angka C. Ya, C1 kalau di situ. Ya, jadi C1 itu adalah faktor respons gempa yang didapat dari respons spektrum respons gempa rencana ya, dan waktu getar alami fundamental T1. Ya, jadi ini yang beberapa, ada 6 grafik untuk menghitung harga C tergantung wilayahnya, wilayah yang mana. Nah, terus di masing-masing spektra itu ada 3 macam tanah, ya, yaitu tanah lunak, tanah sedang, tanah keras. Tergantung kita mau membangun gedungnya itu di mana, di tanah lunakkah, di tanah sedangkah, atau di tanah keras, ya. Nah, memang SNI 2002 itu tidak memberikan batasan yang spesifik apa yang dimaksud dengan tanah keras, tanah sedang, dan tanah lunak. Batasan itu akan muncul di SNI yang lebih baru, yaitu SNI 2012 yang nanti juga akan kita bahas. Ya. Oke. Nah, jadi ini pada dasarnya pembagian wilayah kalau menurut SNI 2002. Ya. Nah, seperti yang kita lihat di sini. Yang pertama kita lihat bahwa semakin besar, semakin lunak tanah yang kita tempati untuk gedung, maka koefisien C-nya semakin besar. Dengan kata lain, nanti gaya geser dasar itu juga semakin besar. Ya. Kita lihat di sini bahwa tanah keras itu adalah yang bawah, tanah lunak adalah yang sedikit di atas, dan tanah sedang adalah yang sedikit di atas, dan tanah lunak adalah yang paling tinggi. Ini berlaku untuk seluruh wilayah. Ya. Kita lihat di berbagai grafik, berbagai spektrum, akan bahwa seluruhnya punya 3 jenis tanah di situ, dan jenis tanah ini semakin membesar kalau tanahnya semakin lunak, ya, dan akan semakin kecil kalau tanahnya semakin keras. Ya, jadi C-nya itu akan berubah-ubah tergantung jenis tanah. Ya, itu tentang keadaan tanah. Kemudian harga C juga berubah-ubah tergantung wilayah gempa di mana gedung kita akan kita bangun. Ya, semakin besar wilayah gempanya atau semakin besar percepatan tanah di wilayah gempa, maka semakin besar harga C ini. Jadi tadi kita sebutkan bahwa kalau untuk yang berwarna putih yang percepatan tanah adalah 0,03 kalau kita bandingkan dengan wilayah yang kedua yang warnanya biru, ini percepatan tanahnya 0,10 G, ya. Nah, jadi wilayah 2 ini dibandingkan dengan wilayah 1 itu 3 kali lipat percepatan tanahnya. Maka kita lihat bahwa faktor koefisien C-nya itu kalau wilayah 1 misalnya untuk tanah lunak itu 0,2 kan. Kelihatan di grafik ini ya, 0,2. Tapi kalau untuk wilayah gempa 2 dia menjadi 0,5. Ya. Jadi sudah lebih dari 2 kali ya, lebih besar koefisien C di wilayah gempa 2 daripada di wilayah gempa 1. Oke. Jadi tentu saja nanti kita bisa lihat bahwa di sini C-nya 0,2 ya, 0,1, 0,13 dan 0,2. Kalau di sini 0,3 sudah. 0,8 lalu 0,5. Oke, ya. Kalau wilayahnya lebih besar lagi, wilayah 3 yang kita
dapatkan adalah harga C yang lebih besar lagi, yaitu 0,45, 0,55, dan 0,75. Ini sebentar, saya all dulu. Nah, ini tidak masuk semua suara. Bentar ya. Pak, saya boleh minta password untuk masuk Zoom nggak ya? Saya kira nggak perlu password ini. Ya, saya mau buka dari itu sih Pak, dari laptop. Perlu password soalnya. Sebentar, saya nggak tahu gimana caranya menimbulkan password. Ya, sebentar ya, kita urusin dulu nih administrasi kelas. Mungkin harus stop sharing ya, stop sharing dulu ya. Sharing dulu, kemudian atau saya matikan dulu recordnya ya.